Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya di hari ini, hingga kita sama-sama kembali berkumpul di rumah Ana ya. Semoga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita mulai lagi pelajaran bahasa Arab ini setelah kita libur selama beberapa pekan. Semoga di hari ini kita semua bisa kembali konsentrasi untuk menerima apa yang Ustadz sampaikan. Jazakallahu khair Ustadz atas kehadirannya hari ini. Walaupun Ustadz mungkin masih dalam masa pemulihan, tapi insya Allah ini waktu yang terbaik untuk kita semua sama-sama berkumpul dan murajaah kembali. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah mempertemukan kembali di bulan ini, bulan Zulhijjah, dan semoga ini bagian daripada ikhtiar kita untuk senantiasa belajar ilmu alat, di mana ilmu alat ini akan mengantarkan kepada kita kemudahan untuk belajar ilmu syar'i yang lainnya. Dan semoga saja Allah anugerahkan kemudahan dan juga keistiqomahan agar kita terus lagi belajar ilmu sorof dan nahwu ini. Tentunya yang harus kita azamkan dari sekarang, walaupun sudah libur beberapa waktu, tapi yang jelas libur bukan berarti kita tidak murojaah di rumah ya. Jangan sampai kita libur tapi akhirnya kita libur juga di rumah. Sebaiknya terus ya di kesempatan untuk murojaah, Nah, kita insya Allah 1 jam ke depan akan memurojaah dari awal ya. Dari awal biar paham bahwa belajar ilmu nahwu termasuk sorof ya. Ilmu nahwu dan sorof itu sebetulnya kalau sudah tahu dari awal gitu ya, kita murojaah dari awal sampai kajian hari ini, itu sebetulnya gitu ya unik gitu. Dalam artian dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang memang akhirannya itu ada perubahan-perubahan. Jadi keunikan dalam bahasa Arab di situ. Jadi andaikan kita memperhatikan dengan seksama, itu ada perubahan-perubahan yang satu demi satu itu ada ciri khasnya. Sehingga kita nanti akan belajar kalimat inti ya. Kalimat inti kalau jumlah ismiyah kita cari mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah kita cari fi'il dan fa'il. Tapi kalau fi'ilnya majhul yang dicari adalah, nah jadi hanya itu saja. Nanti ada masuk yang lain-lainnya, masuk kana, masuk inna, masuk kada, masuk zonna gitu ya. Tapi intinya di situ. Jadi saat kita melihat dari ayat Quran atau hadis, lihat dulu ini masuk ke jumlah apa. Harus bisa menentukan ya. Nanti ummahat, akhwat harus bisa menentukan ini itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu. Jadi kalau sudah bisa menentukan, baru bisa kita menjawab tentang kedudukan masing-masing, jabatan masing-masing. Kalau ada kalimat misal Zaidun qaimun misal gitu ya. Zaidun qaimun. Ini harus tahu dulu ini jumlah apa. Nah, kalau sudah tahu jumlah ismiyah, maka dicari apa? Mubtada dan khobar. Nah, mubtada khobar ini adalah pokok kalimat, kalimat inti. Mau tidak mau dalam kajian nahwu itu harus bisa menentukan mana mubtada dan mana khobar. Jadi kalau belum bisa menentukan, jangan dulu masuk ke yang lain-lain. Kalau sudah tahu ini jumlah ismiyah ya, cari mana mubtada, cari mana khobar. Dan ingat mubtada khobar itu marfu ya. Marfu dalam artian dia itu kalau dalam bahasa dasarnya domah gitu ya, bahasa dasarnya. Tapi kan ada 10 isim yang itu ada perubahan-perubahan.
Ada 10 isim, tapi secara dasar marfu itu diakhiri dengan harokat dhamma. Zaidun kan dhamma. Zaidun dhamma, qaimun dhamma. Oh, berarti betul ini adalah mubtada dan khobar. Satu itu. Kemudian nanti kedua, kalau menemukan jumlah fi'liyah, nah, jangan berpikir mubtada khobar lagi, jangan. Tapi pikirkanlah fi'il dan fa'il. Contohnya koma zaidun, koma zaidun, dan diawali dengan koma. Koma itu fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah terpikirkan oleh kita adalah fi'il dan fa'il. Jadi carinya fa'il. Dicarinya fa'il. Punten seratnya, tapi punten pilih seratana rada ya. Kidal. Nih, Bu. Kidal ya, Bu. Ya. Zaidun. Gak apa-apa, Bu, sambil ini. Zaidun ko imun. Ini yang pertama. Zaidun ko imun. Kalau ada kata ini berarti ini harus tahu dulu menentukan jumlah. Ini apa? Isim. Isim. Zaid nama manusia. Yang ini juga isim. Berarti Zaidun apa? Mubtada. Mim saja. Qaimun obat. Jadi pertama kali harus tahu dulu yang ini. Apapun itu, yang penting misal diawali dengan Zaidun, Zaidun qaimun, maka itu nanti berlaku ke yang lain-lainnya. Mau Zaidun qaimun, mau Zaidun qoma, mau Zaidun fil masjidi, tetap itu namanya jumlah ismiyah. Zaidun yang tadi itu sebagai mubtada, berarti sisanya khobar. Nanti ummahat akhwat perdalam yang ini ya. Perdalam khobar, karena khobar kan dibagi dua. Ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah dibagi dua lagi. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian yang satu lagi syibhu jumlah. Syibhu jumlah dibagi dua. Ada jar majrur, ada zorof. Tapi nanti ada yang mufrad. Nah, mufrad yang ini. Khobarnya mufrad. Zaidun qaimun. Nah, ini khobarnya dalam bentuk mufrad. Yang tadi itu goir mufrad. Kalau yang mufrad kelihatan. Ini dalam bahasa Arab keunikannya di sini. Jadi nanti ummahat akhwat saat baca Quran mendapati isim, ya, lihat akhirannya. Kalau yang dhamma berarti dia marfu. Mungkin sebagai mubtada atau mungkin sebagai khobar. Karena dua-duanya itu masuk ke marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu. Tapi kata kuncinya tetap ini harus tahu dulu namanya jumlah. Jumlah ismiyah. Karena jumlah ada dua saja. Jumlah ismiyah dan jumlah. Nah, terus jumlah fi'liyah yang tadi. Koma Zaidun. Nah, saat kita melihat kalimat yang ini sudah berubah dengan yang di atas, sudah berbeda. Kenapa? Karena koma itu apa? Fi'il. Kalau ini isim. Berarti kalau diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il namanya. Nah, kalau jumlah fi'liyah, ingat ummahat akhwat, jangan berpikir yang ini. Tapi pikirkan tentang fi'il dan nah inilah sebagai fa'il. Lihat fa'il juga marfu. Mubtada marfu, khobar marfu, fa'il juga marfu. Begitupun kalau si fi'ilnya, yang fi'ilnya majhul. Membaca bahasa Arabnya apa? Qara'a. Dibaca. Nah, lihat. Kalau ada kata kuri'a telah dibaca. Apa? Misal,
na ni nu. Al-Qur'an na ni nu. No. Ini marfu. Pertanyaannya, marfu yang ini beda dengan marfu yang ini. Makanya yang di atas koma Zaidun, Zaidun sebagai fa'il. Sedangkan Al-Qur'anu karena fi'ilnya majhul, mau fi'il madi, mau fi'il mudhari yang majhul, maka dicari jangan fa'il tapi apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, ini 4 poin yang ini yang penting nanti ummahat, akhwat harus hafal. 1 mubtada, 2 khobar, 3 fa'il, 4. Nah, silahkan ditelusuri kembali, dimurojaah kembali. Tinggal nanti kembangkan yang ini nih. Kembangkan yang ini, kita ganti dengan yang 10 isim. Tinggal ganti dengan 10 isim. Isim yang mu'rob. 10 isim yang mu'rob. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Betul. Naibul fa'il itu marfu. Naibul fa'il itu marfu. Dan dia salah satu yang harus kita pahami bahwa fa'il dan naibul fa'il bagian daripada yang marfu. Bagian jadi yang marfu. Kita murojaah ini ya. Murojaah dari awal, tapi kita akan coba memasukkan 10 isim yang mu'rob. Dari mufrad sampai al-ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Sambil diskusi sekarang ya, karena satu sesi kita akan optimalkan yang ini biar nanti terbayang saat masuk ke yang lain-lainnya. Nah, nanti kalau dalam ilmu nahwu, makanya ada yang mengatakan ilmu nahwu itu hanya 3 bait saja katanya gitu ya. Maksudnya 3 bait itu bukan itunya, tapi kan kita harus tahu yang marfu, kita harus tahu yang mansub dan yang majrur. Jadi memang baitnya betul, tapi yang marfu, isim-isim yang marfu apa saja. Kemudian isim-isim yang mansub apa saja. Dan terakhir yang majrur. Kan ini tidak mudah. Makanya hanya dengan takdir dari Allah ya. Qadarullah gitu ya. Takdir dari Allah, 3 ini mau tidak mau harus dilalui. Kan kita belum melalui semuanya. Kita belum melalui semuanya. Makanya kita baru melalui yang marfu. Baru yang marfu. Tapi ingat, kuncinya memang di sini. Kuncinya di sini. Nanti masuk ke majrur. Jadi kuncinya yang di marfu ini. Karena semuanya lihat, ini marfu yang 4. Mubtada, khobar, terus fa'il dan naibul fa'il. Ini semuanya masuk kelompok isim-isim yang marfu. Jadi nanti ummahat, akhwat kuasai yang ini. Ketika baca Al-Quran, kalau ada yang marfu, pikirkan 4 yang ini. Semuanya 7. Pikirkan 4 yang ini, apakah dia mubtada, ataukah khobar, ataukah fa'il, ataukah naibul fa'il. Dan itu masing-masing beda, lihat. Kalau mubtada, ya karena ada isim di awal jumlah. Yang ini Zaidun di sini ada fi'il sebelumnya, kan beda. Ini disebut naibul fa'il Al-Qur'an. Kenapa bukan fa'il? Lihat. Ini fi'ilnya fi'il madi maj. Nah, kalau majhul berarti naibul fa'il. Kan jauh beda. Yang belum belajar memang riyad naon mubtada, tapi kalau kita terus pelajari itu sebetulnya mudah. Alhamdulillah, alhamdu. Nah, berarti kan marfu. Nah, cari antara 4 yang ini. Apa dia? Mubtada, ya. Mubtada. Berarti sisanya khobar. Lillah berarti khobar, ya. Jadi kita perhatikan itu semua. Termasuk nanti masuk ke yang majrur. Kan majrur hanya 3 ya. Majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah, dan terakhir tawabi. Tawabi itu ada naat atau
taukid badal. Jadi belajar nahu dimanapun, kapanpun itu pasti muter we eta gitu. Makanya temutkin gitu ya. So, nanti kalau ikut online pasti ke sana lagi. Online itu ke sana lagi. Termasuk belajar durusul lughah. Banyak sekarang durusul lughah pasti memang itu percakapan. Tapi kan tidak akan lepas daripada ini. Kan yang diawali dengan ini durusul lughah. Contohnya al-qalamu maksurun. Nah, itu kan ke sini tuh. Al-baitu jamilun. Al-masjidu ba'idun. Kan masuk ke sini. Hanya di kitab itu tidak disebutkan apa itu mubtada, apa itu khobar. Dikuatkan percakapan, kosakata. Sehingga saat kita melihat buku-buku bahasa Arab tidak akan lepas dari yang ini. Ya, tidak akan lepas dari yang ini. Sehingga terus istiqomah. Jangan pernah, Ustaz, saya belum bisa. Ya memang belum. Belum, dah ini kan belum tamat. Belum tamat. Makanya pentingnya kita diskusi. Kita kan satu Jum'ah sekali. Andaikan nanti di grup ada yang bertanya, insya Allah jawab. Tapi udah sepi. Sepi. Sibuk ya. Sibuk sih kan nanti. Makanya diharapkan nanti ketika ada permasalahan tentang apapun, yang penting bahasa Arab ya. Tentang bahasa Arab, silakan grup itu dijadikan ajang untuk sharing ilmu. Kecuali kalau yang belum, ini kan mansub belum. Kecuali hanya maf'ul bih saja. Kalau ada yang belum, berarti tidak akan dijawab. Paling japri. Tapi kalau ini sudah dibahas tentang yang ini, kan kita sudah ke Ina ya, kalau tidak salah. Oh, sudah ke sini. Ya? Oh iya betul. Jadi marfu kan ini 4, ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Nanti di mubtada khobar itu akan masuk, sebetulnya ada 3 ya. Total 4. Ada masuk kana, masuk inna, nanti ada lagi zonna. Zonna. Satu lagi kada. Tapi yang dalam Al-Muyassar cukup 2 ini. Masuk kana ke dalam mubtada khobar. Masuk inna dan saudari-saudarinya masuk ke mubtada khobar. Nanti juga terakhir zonna. Tapi fokus yang 2 ini. Nanti masuk kana itu akan berubah. Masuk inna akan berubah. Dan hanya masuk ke jumlah ismiyah saja yang 2 ini. Ke sini. Ya, Zaidun qaimun mubtada dan khobar. Nanti masuk kana berubah, masuk inna berubah. Tapi sebelum itu kita kuatkan dulu yang 4 yang dasar yang ini. Mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il. Tapi kita coba masukkan yang ini. 10 isim yang mu'rob. Mu'rob itu berubah, kelihatan perubahannya. Nah, sebelum ke sini kita murojaah, ada yang mau ditanyakan tentang mubtada, khobar di jumlah ismiyah dan fa'il juga naibul fa'il di jumlah fi'liyah. Antum atau sebetulnya? Oh, ada. Jumlah ismiyah itu kan ketentuannya mubtada harus ma'rifah ya. Betul ya. Nah, untuk khobarnya itu bebas. Khobarnya bebas karena khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Sehingga kalau dilihat model yang begini, lihat Zaidun qaimun, kita sorotnya di ma'rifah nakiroh. Kalau ma'rifah kan kumpul dalam ucapan daim al mumun. Baik, Zaidun masuk ke mana daim al mumun? Isim alam, berarti dia ma'rifah. Qaimun masuk tidak daim al mumun? Oh, berarti nakiro, berarti mubtada secara dasar ma'rifah. Sedangkan khobar secara dasar harus nakiro. Dasarnya memang begitu. Ustaz, bagaimana kalau dia ma'rifah?
Kalau dia nakiroh, oh berarti bukan mubtada dan khobar. Bukan. Nah, tapi naat man'ut. Naat man'ut. Beda memang. Zaidun qaimun. Zaidun ma'rifah. Qaimun nakiroh. Pokoknya kalau ma'rifah ingat saja daim al-mumun. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, al, mudofkan ke 5 di atas, dan munada maksudah. Itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Dikenal ma'rifah itu. Jadi sudah jelas. Makanya betul pertanyaan tadi. Apakah mubtada itu ma'rifah? Secara dasar ya. Nakiroh, khobar itu nakiroh. Kalau kita rubah misal jangan zaidun, jangan qaimun, tapi yang lain misal baitun kabirun. Kan beda ya? Baitun ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Kabirun ma'rifah nakiroh. Dua-duanya nakiroh, ada kemungkinan besar nanti ditawabi naat. Kemungkinan besar di situ naat. Berarti mubtada ma'rifah. Kalau khobar nakiroh, ya. Itu seperti itu. Tapi ingat nanti berlaku ya, kalau mufrad, musanna tetap berlaku. Zaidun, seorang Zaid, seorang yang namanya Zaid, qaimun, berdiri. Zaidun qaimun, berdiri. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Yang 10 isim mu'rab dari mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul hamzah, isim ghair munsharif, isim maksur, isim mankus, al ismul mudhafu ila ya'il. Itu teh sanes bantrak-bantrakeun itu teh. Ya, 10 itu Masya Allah kita punya ilmu yang itu. Praktekkan nanti ke sini. Zaidun kita ganti dengan musanna. Zaidun kita ganti dengan jama' mudzakkar salim. Itu pasti berubah. Zaidun qaimun itu baru mufrad. Ya. Baru mufrad. Baru yang ini nih. Seorang Zaid berdiri. Kalau jadi musanna berarti jadi apa? Zaidani. Kan Zaidani. Tapi ingat, Zaidan dia jadi nakiroh. Sedangkan Zaidun tadi ma'rifah nakiroh. Kalau nama orang tambahkan al. Zaidani, itu ya. Zaidani itu jadi nakiroh. Kalau ini kan ma'rifah. Nah, kalau Zaidani itu nakiroh, 2 Zaid. Agar jangan nakiroh, kembali lagi ke ma'rifah, tambahkan al di awal. Jadi Az-Zaidani. Az-Zaidani. Jadi begitu. Ya, jadi begini, Az-Zaidani. Ini berubah tidak? Qaimun. Berubah. Jadi apa? Qaimani. Baca bareng-bareng. Az-Zaidani qaimani. Nah, karena Zaid muzakkar, jadi masuknya ke jama' mudzakkar salim. Baik. Jadikan Zaidun qaimun jadi jama' mudzakkar salim. Az-Zaiduna qaimuna. Nah, jadi berubah. Itulah keindahan ilmu bahasa Arab. Yang dalam bahasa yang lain tidak, tetap saja Zaid berdiri, 2 Zaid berdiri, 3 Zaid berdiri, tidak ada perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab perubahannya luar biasa tuh. Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Qaimun jadi berubah. Qaimani dan qaimuna. Nah, itu kalau jama' mudzakkar salim. Kalau jama' muannas salim berarti mufradnya jangan Zaid. Harus perempuan berarti ya? Berarti ganti Zaid dengan yang perempuan.
Zainabu, terus Qaimatun. Zainabu, jangan Zainabun ya. Karena dia isim ghair sorry, Zainabu Qaimatun. Zainabu. Kalau musannanya dua. Terus? Nah gitu. Az-Zainabani Qaimatani. Kalau banyak jama muannas salim jadinya. Ada alif lam. Tuh. Nah, az-Zainabatu Qaimatun. Itu sudah beres. Alif lam. Zainabatun atau Zainabatun? Kalau tidak ada alif lam berarti Zainabatun. Jadi dia tidak lagi ya. Karena isim ghair munsharif itu harus mufrad. Harus mufrad. Isim ghair munsharif harus mufrad. Kalau musanna tidak, kalau jamak tidak. Zainabu. Tapi kalau dijadi dua, az-Zainabani itu sudah jadi isim biasa. Az-Zainabatu, begitu. Itulah keindahan bahasa dalam 10 isim yang mu'rab. Jadi satu kata itu kalau kita kembangkan, rajin gitu ya, itu akan berubah-berubah. Tidak selamanya qaimun. Kadang jadi qaimatun. Karena kalau muzakkar harus muzakkar, kalau muannas harus muannas. Itu dalam bahasa Arab. Di bahasa yang lain tidak memperhatikan itu ya. Maka hebatnya bahasa Arab harus tahu mana muzakkar, mana muannas. Harus tahu itu. Di mana dia ditambah. Iya, Itu jama ya, jama muannas salim. Kelima apa? Udah bukan IGM lagi. Jama taksir. Ya kan? Kalau jama taksir jangan Zaidun, jangan Zainabu. Kalau jama taksir gunakan saja misal rojulun, tapi pakai al. Ar-rojulu qaimun. Perhatikan, ar-rojulu qaimun. Musannakan dulu. Ar-rajulani qaimani. Nah, terakhir jama taksir. Ar-rijal. Ya, terus? Ar-rijal. Nah, jadi dari ar-rojulu jadi apa? Rojulu jadi ar-rijalu. Tidak lagi qaimun tapi qaimuna. Itulah mutabiq. Ar-rijalu qaimuna. Inilah kelebihan dalam bahasa Arab, dan ini jangan terus diulang-ulang terus. Karena kuncinya ada di sini. 10 isim yang mu'rab itu harus dikuasai. Karena dalam Quran tidak akan lepas dari 10 kalau yang i'rab. Kalau yang berubah, alhamdu masuk ke mana? Yang 10 ini. Yang ini, alhamdu masuk ke mana? Mufrad. Mufrad. Lillahi, Allahi masuk ke mana? Rabbi. Mufrad. Al-alamina. Jama. Jadi akan masuk ke sini. Selama dia isim itu berubah-berubah. Jadi berubah-berubah masukkan ke 10 yang tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu baru yang jama taksir. 6 apa? Nah, kalau asmaul hamzah itu hafalan. Sebutkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Saya itu ngapalkan tuh ya.
diulang lagi. Karena nahu begitu. Ya. Jadi riyad Ustaz cenah tuh. Apaan murojaah? Murojaah itu jangan pernah kita tinggalkan terus itu ya. Karena ada Asmaul Husna ada ciri khas. Harus yang 5 tadi, di luar yang 5 tidak masuk Asmaul Husna. Abuka, bapakmu. Saya ganti dengan ibumu. Apa ibumu? Ummuka. Asmaul Husna bukan? Bukan. Dah hanya yang 5 yang tadi. Jadi kalau belum hafal, makanya kenapa belajar bahasa Arab harus bertahap begitu. Tadarruj ya. Bertahap gitu. Dan harus sabar. Ya, harus sabar. Kenapa? Karena ada hafalan-hafalan yang mau tidak mau itu dihafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Nanti ka-nya boleh kita ganti. Contoh, abuka, ka-nya kita ganti karena Abu Bakrin. Contoh ya. Abu Bakrin. Lihat. Asalnya abuka. Jadi Abu Bakrin. Nah, ganti Zaid dengan Abu Bakar. Bareng-bareng 1 2 3. Abu Bakrin Qaimun. Masuk ke sini. Koma Abu Bakrin. Jadi Abu Bakrin. Ternyata Abu Bakrin di sini marfunya kan bukan dengan domah. Iya. Bukan dengan doma, tapi dengan apa? Wow. Nah, dengan waw. Makanya 10 ini terus kuasai yang ini. Banyak yang terjebak, mereka tidak belajar yang 10 isim yang mu'rob. Padahal ini sangat penting. Karena isim itu yang mu'rob hanya 10. Yang lain tidak ada ya. Hanya 10. Hanya 10 yang dilihat, diperhatikan di sini. Nah, 5 berikutnya, teman-teman ada muter namanya. Kan barusan baru 5. Baru santai. Nah, baru 6. 7, 8. Nah, itu. Karena 7 apa nomor 7? Isim ghair munsharif. Maksud muter itu kan ada 12 totalnya. Nah, makanya berpikirnya ke sana. 12 nanoi baca lagi gitu ya. Yang kedua. Kan ayat pertama turun kan Iqra. Ya. Makanya terus kita intinya semangat bukan hanya di hari Jumat gitu ya. Di Jumat semangat ya dari malam Jumatnya. Semangatnya dari setiap hari, luangkan ya beberapa menit lah. Jangan terlalu lama. Tapi istidraj atau tadarruj ya. Tapi tadarruj, maksud tadarruj itu bertahap. Misalkan besok cukup berapa halaman, baca lagi, tapi dirangkum dengan bahasa kita. Rangkum karena kalau ada merasa ya, Ustaz kenapa berat? Oh, berarti di murojaah gitu. Tidak di murojaah. Atau mungkin malu di grup ya. Malu, Ustaz namanya naroskan tentang domir misal, padahal sudah jangan malu ya. Sok saja. Mungkin ada ilmu baru mungkin ya. Ketika dia bertanya itu, mungkin tuh ditanyakan misalnya. Nggak apa-apa. Mungkin nanti ada ilmu baru yang di kelas belum dibahas, adanya di grup mungkin. Atau dari ummahat akhwat punya ilmu yang baru. Nah, itu akan ada ilmu-ilmu yang baru. Saat pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita sepele, justru ada jawaban yang lain yang itu jadi ilmu bagi kita. Ya. Jadi terus kita latih ya, kita murojaah. Walaupun tidak menggunakan buku ini. Misalkan ummahat akhwat online atau di kitab yang lain sedang ada kajian, tanyakan. Ya, tanyakan. Termasuk jawaban juga insya Allah dijawab. Padahal tetap PR misalnya. PR ya insya Allah kita jawab. Ya, selama ya PR di kitab yang lain misal. Di grup yang lain, ini sulit ini. Tapi kita sudah masuk bahasan itu ya kita insya Allah bahas. Kalau sudah masuk ya, kalau belum ya tidak. Makanya langkah kita berikutnya kan tinggal yang ini nih. Di mobil kali.
Mansub. Mansub teh. Nih perjalanan kita ini kan 7. Ini 3. Nah, ini sisanya kan 12. Panjang saya 12. 12 nanti kita belajar yang ini. Tapi kan satu-satu. Makanya insya Allah ya, selama walaupun tidak bisa hadir kan ada rekaman. Selama ada kesempatan menyimak dan nanti bertanya, ini semua sudah kita lalui. Masa kita harus mundur kan ya? Tanggung gitu ya. Tanggung. Kadung sudah digejebur ya. Kan kita sudah belajar ini dari mulai mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, tawabi. Yang ini majrur dengan huruf jar, majrur dengan idofah, majrur dengan tawabi. Tawabi ini ada tawabi, ada juga tawabi. Di sini ada nanti terakhir ke-12 berarti tawabi. Yang 4 NATB naat atau taukid badal. Itu terus kita pelajari. Tawabi. Belum ya? Belum. Isim kalimat ekor. Ekornya ya. Kalimat ini tetap yang 4 ini. Mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il. Itu kalimat intinya. Makanya harapan kita saat nanti baca turos, kalau kajian-kajian tauhid misal, al-usulus salasa, kita akan tahu tentang ininya, kajian yang ininya. Jadi bukan syarahnya. Kalau syarah banyaklah di YouTube ya, tinggal dibaca, tinggal disimak. Tapi kalau kajian dari segi nahu sorobnya itu jarang-jarang. Makanya kita akan terus pelajari yang ini. Tapi perjalanan kita kan baru sampai di sini. Nanti naat atau taukid badal kita bahas nanti terakhir di sini. Kenapa nomor 2A? Kenapa yang mansub yang ini kita simpan di akhir? Karena ini hanya kalimat pelengkap, bukan kalimat inti. Kalimat inti ada yang di sini. Inti itu yang itu. Yang 4 lah. Hanya 4 inti mah ya. 1 mubtada, 2 khobar, 3 4. Nah ini nanti kita gunakan kalau belajar ilmu yang lain seperti ilmu balaghah, nanti istilah musnad. Buat tekan lagi mencari nih fa'il bukan, tapi masalah musnad dan musnad ilai gitu ya kedepannya. Tapi kan kita ingin tahu dulu yang ini sampai sejauh mana ilmu nahwu dalam wilayah ini. Ini isim ya. Isim yang marfu 7, isim yang majrur 3, isim yang mansub 12. Jadi kalau menemukan ada yang mansub akhirannya, contoh, alam naj'alil ardo mihadan. Marfu, mansub, majrur. Mansub, berarti nanti mikir ke yang ini. Wal jibala autadan. Jibala mansub, autadan mansub. Wa khalaqnakum azwajan. Azwajan tuh, kan nanti kalau mansub lihat karena kita belum belajar tong diemutan. Jangan dipikirkan itu. Apa itu maksudnya? Jangan, kan belum. Nah, paling nanti di sini. Di sini. Tapi ingat, marfu yang tadi masuk ke 10 isim kan tanda rofanya masing-masing berbeda. Kita runut. Tanda rofanya mufrad, musanna, alif, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, dhamma, jama taksir, asmaul khamsah, kan? Isim ghair munsharif, isim ghair munsharif, dhamma. Terus itu dulu 7. Isim ghair munsharif masukkan Zainab, sudah ya. Zainabu sudah masuk tuh isim ghair munsharif. Nah, paling nanti yang muqaddarah yang 8, 9, 10 yang itu. Maksur, mankus, isim mudhof ke ya mutakallim. Nah, paling yang itu ya.
Al ismul mudofu ila ya'il mutakallim. Biar gampang, ambil satu contoh. Contoh maksur Musa. Contoh mangkus al-qadi. Contoh isim mudof ke ya mutakalim baiti. Masukkan ke yang lain-lainnya gitu. Jadi sederhananya begitu. Berarti perjalanan kita sadar atau tidak sadar sudah menempuh lumayan jauh. Ya. Kan yang ini kan inna tuh. Kalau di ini yang saya itu inna akhwat inna. Kan ini sudah jauh perjalanan. Tinggal pertanyaan pada wihday mual itu. Sudah capek, balik lagi. Ya mangga itu pilihan. Saya tanggung nih sudah masuk ke naik gunung, udah saja masuk ke sini. Teruskan, bismillah. Ya. Karena belajar bahasa Arab memang awalnya itu tanda kutip ya, tanda petik. Untuk apa awalnya? Kita belajar mubtada, khobar, awalnya masih belum. Tapi saat nanti kita masuk ke kajian turos akan terbayang, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Ya, awal saja ya. Kalau dalam bangunan rumah sepertinya masih dalam wilayah apa, dalam membangun dasarnya dulu itu. Kalau sudah mulai ada ornamen jadi keindahan, itu karena kita sudah mumpuni dari yang ini. Dari 22 yang ini, 22 isim yang mu'rab. 22 isim yang berubah itu. Bukan isim, jabatan ya. 22 isim menjadi jabatan, ini adanya di sini. Sisanya paling ke fi'il. Ya kan ini isim. Sisanya ke huruf, paling nanti hafalan huruf ke depannya. Ini huruf jar, ini huruf nasab, huruf jazm dan sebagainya. Nah, sekarang lihat dari sini kan sudah kita masukkan dari yang ini. Sudah kita masukkan dari isim mufrad sampai isim ghair sorry. Sekarang yang isi maksur. Contohnya apa tadi? Musa. Atau sebelumnya, sebelum ke yang muqaddarah. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau yang itu Asmaul Homsah itu harus mufrad ya? Asmaul Homsah harus mufrad. Abu Bakrin harus satu. Ya. Kalau dua jadi isim yang biasa. Kalau banyak jadi banyak. Pokoknya syarat ya, syarat isim ghair munsharif harus mufrad. Kayak Asmaul Homsah. Yang 5 itu syaratnya dia mesti mufrad. Sama dengan IGM ya Ustaz? Isim ghair munsharif juga mufrad. Iya. Nah, betul. Harus mufrad. Dan syaratnya gue harus diidofahkan. Kan Abu Bakrin. Abu saja tidak bisa. Abun misal bapak. Nah, tidak diidofahkan ke Bakrin, ke Hurairah, misal ke yang lainnya. Itu berarti bukan Asmaul Homsah. Harus diidofahkan ya. Contohnya al-abu, bapak itu qaimun, berdiri. Oh, berarti al-abu bukan Asmaul karena tidak diidofahkan. Kan Abu Bakrin tuh, Abu kan mudhof ilaih. Lihat yang ini. Abu Bakrin kan 2 kata. 1 Abu, 2 Bakrin. Abu mudhof, Bakrin ini berarti mudhof ilaih. Berarti syarat Asmaul Homsah itu 1 harus mufrad, 2 harus diidofahkan. Kalau tidak diidofahkan bukan ya, makanya al-abu, bapak itu, itu isim yang mufrad saja, isim biasa itu. Al-akhu, bukan akhuka. Al-akhu, saudara laki-laki itu qaimun, itu isim mufrad, bukan Asmaul Homsah. Demikian juga isim ghair munsharif, dia kalau lihat daripada yang tadi harus mufrad. Zainabu berarti isim ghair
munsorif. Dua Zainab, Zainabah. Az-Zainabani. Itu jadi isim biasa. Oh. Jadi musanna saja. Oh. Az-Zainabatu berarti jamak muannas salim. Jangan masuk ke yang tadi. IGM. Karena IGM itu syaratnya itu dia mufrad. Mufrad. IGM. Mufrad. Tidak boleh diinikan. Kalau berubah Umaru misal, Umaru kan isim ghair munsharif. Umaru, dua Umar. Al, nah, pakai al Umaroni. Dia berarti musan. Nah, jangan masuk ke IGM. Jangan masuk ke IGM. Tapi nanti berubah khobarnya ya. Mengikut khobar itu. Jadi kan semua dalam Al-Quran kalau diperhatikan mau apapun itu akan mutobik. Kalau muzakkar kesananya. Kalau mu'anas. Nafsul mutmainah no ayatnya. Baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki. Kan bukan rabbika. Radiyatan kan semuanya muannas, perempuan. Tidak mungkin ya ayyuha, tidak mungkin. Tapi disuruh ya ayyatuha. Kan tuh, itu kan menunjukkan perempuan. Makanya semuanya itu akan mutobik. Semua akan mutobik ya. Kalau sudah tahu ilmunya itu tidak mungkin ini perkataan orang Arab saja. Ini dipastikan firman Allah. Karena luar biasa itu. Keindahan dalam Al-Quran itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk jamak taksir kalau dia posisinya sebagai mubtada, khobarnya apa? Nah, kalau jamak taksir dia posisi sebagai mubtada. Di sini ya. Khobarnya bagaimana? Tetap harus Mengikuti, iya. Tapi mengikutnya lihat dulu kalau dia jamak taksir kemudian misalkan yang berakal. Nah, seorang nabi bahasa Arabnya Nabiyun. Para nabi Anbiya'u. Karena harus dia pakai ada ma'rifah ya, pakai al. Anbiya'u. Nah, berdiri. Lihat di sini, jangan ngikut lagi ke sini. Karena kan qaimun, ini kan dia isim fa'il. Isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, gunakan yang itu. Qaimuna. Tuh, walaupun beda jama, lihat, ini kan beda jama. Ini jama apa? Taksir. Ini jama apa? Walaupun beda jama, tetap intinya dua-duanya jama. Jama, iya. Makanya harus dimutobikannya sesuai dengan dasarnya, mufradnya. Jadi harus jama muzakkar salim kalau dia laki-laki. Nah, gitu. Nah, kalau perempuan, jama muannas salim. iya. Nah, gitu. Sesuai dengan jumlah. Kalau tidak berakal, Ustaz? Nah, kalau tidak berakal dua kemungkinan. Imam Ibnu Hisham menjelaskan kalau tidak berakal, apakah nanti mengikut jadi jamak gitu. Nah, beri contoh jamak taksir yang kan al-anbiya kan berakal. Ya. Nah, sekarang yang tidak berakal. Baitun rumah. Iya. So, sekarang rumah itu indah. Al-baitu jamil. Nah, al-baitu Jamilun. al-baitu jamilun. Sudah benar tuh. Rumah itu indah. Ini mubtada khobar. Ciri khasnya lihat. Kalau mubtada ma'rifah. Kalau khobar nakiro. Ini sudah benar. Al-baitu jamilun. Sekarang rumah-rumah itu. Jamakan al-bait. Al-buyutu. Nah, al-buyutu. Nah, kalau yang tidak berakal, maka hampir kebanyakan dimasukkannya ini kan jama apa? Jama
Jamak taksir. Karena jamak taksir, maka kita masukkan jamak taksir ke muannas perempuan. Atau jamak muannas salim. Karena dia tidak berakal, cukup ke muannaskan saja mufrad yang ini, muannas perempuan. Kalau muannas tambahkan Jamilatun. ta marbutoh ya? Ya, Jamilatun. Jamilatun. Oh. Al-buyutu jamilatun. Oh, enggak itu. Jadi ya. begitu. Enggak jamak ya jadi. Nggak jamak karena dia tidak berakal. Oh, jadi termufrad dia. Kalau jamak dari jamilun apa? Jumala. Jadi ke jamak taksir. Boleh, tetapi kalau para ulama menyebutkan kalau yang tidak berakal sebaiknya dimasukkan ke yang mu'annas masih mufrad. Al-buyutu jamilatun. Cukup. Ini apa? Qalamun. Pensil ini pecah. Al-qalamu maksurun. Kasaro. Isi maf'ul maksurun. Sekarang pena ini qalamun aklamun ya. Jadi al-aklamu. Ini muannaskan cukup. Maksuratun. Cukup itu. Tidak harus maksuratun. Tidak. Karena goirmun karena tidak padahal gitu. Pena awalnya kan muzakkar, qalamun. Tapi kalau sudah jadi jamak taksir ya. Kalau sudah jadi taksir dia berubah jadi muannas. Ya, ini apa bahasa Arabnya? Gelas. Kubun. Memang muzakkar. Tapi kalau dijamakkan, jamak kubun apa? Akwabun, maka akwabun berubah jadi muannas. Ingat jamak taksir itu muannas. Jamak taksir itu muannas, perempuan. Ya. Oh, jadi Ustaz, khobarnya itu jadi muannas. Khobarnya itu jadi muannas, ngikut. Tetap mufrad. Tidak jamak. Tidak ngikut jamak. Kenapa? Karena tidak Khobarnya mufrad. karena mubtadanya tidak berakal. Mubtadanya tidak berakal. Kalau mubtada tidak berakal, ya otomatis cukup saja dia mufrad tapi jadi muannas, jadi perempuan. Hah? Jamak. Iya. Bukan tidak berakal, setengah akal. Betul. Makanya kenapa kesaksian perempuan harus 2? Gitu ya. Karena akal kurang. Rasa. Dalam hal-hal seperti itu ya. Kalau manusia tak berakal, Ustaz. Bisa dijadiin seperti ini, Ustaz. Kan ada banyak manusia yang Kalau berakal. orang gila itu berarti kan Ustaz tetap aja, tapi ya kalau orang gila itu tetap sebetulnya berakal ya. Tetap berakal. Orang gila kan majnun. Orang gila itu berdiri. Al-majnunu imun tetap. Orang gila tinggal tambah waw nun. Al-majnununa imuna. Tetap. Ya. Bukan imatun. Dari segi ininya. Itu sebabnya kenapa kita harus bisa menentukan mana muzakkar, mana muannas. Penting. Ini dimasukkan ke Al-Ghoshiyah tuh ada tuh. Wa akwabum maudu'ah. Kan itu maudu'ah. Akwabun. Akwab kan ini. Jama kan ya? Maudu'atun. Kan ada marbutoh. Wa namariqu
Masfufatun. Kan harus masfuf harusnya. Tapi masfufatun. Kenapa? Namariq itu jamak taksi. Wazarabiyu mabsusatun. Kan mabsusatun. Kalau yang barusan masuknya tidak ada alif lam itu ya. Berarti naat man'ut. Beda sedikit beda ya. Beda sedikit yang itu ma'rifah mubtada khobar. Tapi kalau dia nakiro berarti naat man'ut. Itu bedanya. Kalau kaukabu apa Ustaz? Nah, kaukabun. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Itu bintang. Satu mufrad. Tapi kalau banyak kawakibu. Kawakibu. Bintang-bintang. Bedanya dengan najmun? Kalau kaukab dengan najm memang beda. Bintang-bintang. Ada kawakib, ada najm. Najm nujum. Cuma berarti itu Ustaz IGM ya Ustaz ya? Nah, kalau AAIU berarti IGM. AAIU. Apa? Kawakibu kan itu ya? Kawakibu. Kaukabun. Bintang. Kan bintang ada yang berjalan, ada yang tetap. Itu. Makanya beda-beda istilah-istilah yang itu. Jadi yang berjalan itu kawakib. Kaukab. Beredar. Kalau yang tetap itu najm. An-najm, surah An-najm. Tapi diam itu Ustaz. Diam. Nggak bergerak. Ya. Maksud diam itu yang terlihat oleh kita tetap di sana gitu ya. Bintangnya ada di sana. Kalau yang bergerak itu beda-beda. Kadang hari ini di sini, hari berikutnya di sana beda-beda. Nah, nanti masukkan ya, ini baru ini murojaah saja. Nanti masukkan juga yang nomor 8, 9, 10. 8 maksur, Musa 9 mankus, Al-Qadi 10 baiti. Masukkan ke sana. Kalau Musa berarti sok baca, masuk ganti Zaid dengan Musa. Musa Qaimun. Terus Musa sekarang Al-Qadi. Al-Qadi Qaimun. Qoma Al-Qadi. Jadi Qomal. Qomal Qadi. Baiti, jangan Qaimun, bahaya. Ya. Ustazi. Ustazi Qaimun. Qoma Ustazi. Nah, itu masuk ke yang ini. Ini baru yang ini kan ya? Baru yang marfu semuanya. Yang marfu kan tidak ada u gitu. Musa tidak ada Musa'u. Al-Qadi tidak Al-Qadiyu. Ustazi tidak Ustaziyu. Tapi beda. Tapi beda itu tetap muqaddar. Nah, latih itu. Karena perjalanan kita mau masuk kemanapun, 10 isim itu akan masuk semua ke sini. Akan masuk. Jadi 10 isim yang mu'rab yang tadi, ya, yang dari mufrad sampai isim mudhaf ke ya mutakalim, itu akan masuk ke yang marfu, mansub, majrur. Jadi yang 10 itu tidak akan pernah kita hilangkan, terus diulang-ulang. Ini baru yang marfu. Kalau bahasa yang sudah kita jelaskan pakai ja'a ya. Ja'a. Nanti kalau yang mau mansub gunakan ro'a itu. Kan nanti berubah. Kemudian terakhir kalau ingin majrur marortu bi. Marortu bi. Nah, itu akan berubah semuanya. Ingat perubahan ini coba dilatih setiap hari dengan masuk 10 isim. Bebas.
Ya, bebas, yang manapun juga silahkan. Tapi yang kita kajikan kenapa masuk ke sini, karena yang 4 masuk semuanya, mubtada, khobar, fa'il, dan naibul fa'il. Kalau diperhatikan, itu semua menjadi kita faham. Oh, ternyata dalam bahasa Arab, perubahan akhir kata itulah yang harus kita perhatikan. Lihat akhiran-akhiran, gitu. Perhatikan itu. Adapun sorob cukup hafalan lah. Hafal cangkem, sorob ya. Yang penting hafal. Kalau yang ini kan perhatikan di sini perbedaannya. Makanya tidak mungkin ada ketika seseorang membaca Quran, ketika salah dalam akhiran kita akan merasa itu salah. Walaupun belum hafal. Apalagi kalau sudah hafal. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau yang asmaul khomsah kan kalau abuka berarti kalau dia tidak didofakan berarti abun kata dasarnya Ustaz ya. Betul. Nah kalau yang fuka itu Bagus. kata dasarnya apa Ustaz? Baik, abuka kata dasarnya Abun. abun, akhuka akhun, hamuka Amun. hamun, Ya. zu ilmin zu. Nah, yang pertanyaan Fuka. mulutmu Famun. fuka. Fuka. Nah, khusus yang ini beda dengan yang tadi. Oh. Makanya dipisahkan, yang fuka itu aslinya itu famun. Famun. Bukan. Mulut. Aslinya kamu. Famun. Famun mulut. 2 mulut famani. Tapi kalau mulut-mulut, nah kembali ada muncul lagi. Afwah. Afwahun. Kalau jama dari famun, tidak ada mim. Tapi jadi begini. Afwahun. Memang aneh yang ini ya. Ada polanya Ustaz ya. Iya. Di buku yang halaman fu ya Ustaz. Halaman berapa? 22 tentang ini pertanyaannya. Halaman 22, lihat. Buku lama 21. Yang lama 21. Abun, akhun, halaman 22 ya? Berarti 21 ya? Abaun itu jadi abun. Apa? Foka, fika, faka. Zu ilmin, di ilmin. Yang di bawah abunnya. Tapi yang fu yang mana ya? Yang fu enggak ada. Ada itu sih? Enggak ada. Abuka. Fu. Kalau di sini Nah, yang baru itu yang lama aslinya ada Ustaz. oh fuka yang itu ya? Coba lihat. Fuka, fika, faka. Oh ini. Ada beda? Yang baru Ada beda yang baru. Oh iya. Abun, akhun, hamun, famun berarti. Harusnya famun. Oh bagus, ada yang ini. Kalau mau fu berarti harus aku harusnya. Dicoret. Fu ganti dengan ini nih. Sejajaran ini Kamu. Ya, yang buku baru. Yang buku lama tidak ada. Fu-nya dirubah jadi famun. Mulut. Tadi itu afwa. Afwahun. Hun. Afwahun. Oh iya, afwahun. Jadi afwahun. Akuat. Mufrodnya ini famun. Kalau musana famani. Kalau banyak ini nih afwahun.
Berarti kalau mau diidofahkan ke famun itu jadi asmaul khamsah. Nah, jadi syaratnya harus Idofah. jadi famun, jadi mulutmu tidak famuka. Berubah jadi fuka. Itu litakhfif, untuk meringankan. Khusus mulut yang ini ya, famun. Famun, fu, jadinya begitu. Makanya aslinya memang abun, akhun, hamun, famun. Zu, Kalau dua aja. zu saja. Zu. Terus nanti kalau dia udah misalnya bentuknya aquahun itu berarti dia sudah bukan lagi. Sudah bukanlah. Nah, gitu. Nggak usah didokkan langsung itu. Jadi itu hanya isim biasa, Obatnya gitu. bukan asmaul Khamsah. khamsah. Berarti afwahuhum gitu ya. Afwahuhum. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Tuh ada kan ya? Afwah itu jama dari famun. Jama dari famun. Nakhtimu ala afwahihim. Surah Yasin. Jadi ada wawunya. Ada alif dan ada waw. Afwahun. Kan anehnya. Iya. Afwani, afwah, jama taksir. Ya, afwa jadi jama taksir. Jama taksir memang aneh-aneh ya. Tapi kalau dibongkar dari segi ilal itu pasti ketemu ya. Mim hilang gitu. Mim hilang. Kenapa jadi begitu? Jika kolamun, kalau kolamun kan masih ada mimnya. Aklamun ada kolam, mim ada. Ini mah famun, mim hilang, justru muncul ada 4 tuh. Hamzah, waw, alif, ha. Banyak. Ya aneh, makanya itu afwahun itu jama dari famun, ya. Famani, 2 mulut. Paman itu 2 mulut ya. Ini terus dilatih ya. Jumat depan kita masuk ke ini, tapi nanti diulang-ulang terus. Saat nanti tidak mengerti, boleh nanti sharekan di grup ya, insya Allah dijawab. Terus yang terpenting belajar ini jangan pernah tidak dimurojaah. Beda dengan kajian yang lain. Yang kita rasakan belajar bahasa Arab itu kalau sudah tahu dasar basiknya itu kuat gitu ya. Dari mulai yang isim 10 itu ya. Kuat, tahu apa perubahan-perubahan saat masuk ke ayat teks Al-Quran atau hadis itu akan tahu, oh ini mufrad, ini musana, sampai ini isim mudhof ke ya mutakalim. Karena kita terus mendalami ini, termasuk nanti yang ini kuatkan ya, dari mulai mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il, tambah kana dan inna. Pertemuan berikutnya kita tamatkan yang inna. Kalau lihat di catatan ini ya, inna kita insya Allah tamatkan biar nanti lebih ini lagi, lebih mutkin lagi, karena target kita adalah kajiannya turos. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Kan kalau ada teks doa lafaz dari Rasulullah gitu ya Ustaz ya, kadang-kadang kita pengen mengganti segi domirnya itu Ustaz. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri atau misalnya untuk anak-anak misalnya gitu Ustaz. Nah misalnya kayak Allahumma gfir dan bahu. Nah si hu-nya mau diganti jadi hum. Dan banyak itu harus ngikutin jadi jama juga Ustaz, atau boleh dan hum atau harus dunu bahu. Kalau ke hum maka ikutkan lagi ke jama. Allahumma gfir lahum zunubahum. Jadi harus ikut ya Ustaz ya. Iya, contohnya kalau saat kita melepas yang jemaah haji kan, di antara itu Allahumma zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka. Nah, ghafara dzanbaka itu ke kamu perempuan kan ya? Iya. Laki-laki. Kalau ke perempuan dzanbaki. Kalau ke banyak kum wa ghafara. Nah, zanbun kejamakkan cukup, bisa dijamakkan. Wa ghafara
dzunubahum. Hukum. Berarti kalau dua orang juga harus apa? Nah, kalau dua masih bisa ke mufrad. Oh, kalau dua nggak bisa. Ya zanbun zanba kuma wa ghafara zanba kuma wa yassara lakumal khaira haitsuma kuntuma. Kalau dua Kalau dua masih ke ya begitu. nggak usah jadi dua-dua ya Ustaz ya. Ya, jadi kalau dua cukup zanbun. Tapi kalau banyak ya bagus kan ya zunub, dosa-dosa kalian. Ke kalian kan ya. Wa ghafara dzunubakum. Termasuk saat kita berdoa yang Nabi doa kepada Ibnu Abbas, itu ke dia ganti untuk kita ni. Allahumma faqihhu fiddin. Kita ganti jadi Allahumma faqihni fiddin wa allimhu ta'wil. Jadi wa allimni ta'wil. Kan boleh. Kalau Ustaz hukum. Kalau hum Allahumma faqihhum faqihim berarti faqihim fiddin wa allim Him. hum Ya. semuanya hum. Allahumma faqihhum fiddin wa allimhum ta'wil wa allimhumut ta'wil. Ada alif lam di situ. Wa allimhut ta'wil, ada alif lam. Wa allimhumut ta'wil. Kalau kapal itu jadi hiya Ustaz ya. Kalau itu nanti kalau yang apa madlin ilaihim misal. Ilaihim. Kalau madlin ilai kan lin. Nah, him. Kalau faqihu kan faqihu hu pasti berjadinya hum. Iyahu, iyahuma, iyahum. Hu, huma, hum. Faqihu jadi faqihum. Alimhu, alimhum. Karena itu bukan lin, makanya hum. Kalau lin aja bari jadi kasroh ya Ustaz. Kasroh untuk litakhfif. Litakhfif itu untuk meringankan. Karena ya itu pasangannya dengan kasroh. Alaihim. Alaihim. Ada lagi silakan. Terus ya diulang-ulang. Oh iya silakan. Oh. Nah yang sakit sama betul. Syafa kalau kalian syafa kumullahu. Tapi kalau seorang syafa kallahu ke laki-laki. Tapi kalau ke akhwat syafa syafa killahu. Tapi kalau banyak yang sakit kunna berarti syafa kunnallah. Tapi dengan kum juga secara umum boleh. Ini kan bukan ibadah mahdoh, jadi boleh kita rubah-rubah. Tapi kalau ibadah yang mahdoh cukup, tidak harus dirubah. Contohnya assalamualaikum. Kalau saya bertemu dengan seseorang perempuan, tetap saja assalamualaikum. Kalau assalamualaikum bisa. Dikhawatirkan nanti kalau yang menjawab tidak bisa bahasa. Assalamualaikum. Dijawab apa? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama akhirannya. Tapi kalau kira-kira sesama kita, ya bisa kita gunakan itu. Assalamualaikum. Sahabat juga kan assalamualaika ayyuhan nabi. Assalamualaika. Tidak assalamualaikum. Nah, kalau banyak assalamualaikum. Boleh. Itu terus dilatih ya, latih terus yang ini. Nanti kita masuk ke materi baru itu, yang ini berarti di akhir di sini. NATB nanti terus dilatih diulang-ulang. Diulang-ulang. Yang merasa
berat pun insya Allah mudah asal terus dibaca, tapi sekarang sudah mulai harus difahami. Paham dulu, oh ini paham, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Kalau sudah paham nanti mudah ke sini. Kan nanti kita praktek terus ke aplikasi ini ya. Praktek saat menemukan isim yang marfu pasti kita akan tanya. Saat menemukan isim yang majrur, pasti kita akan tanya, yang mansub belum? Ini sambil kita berjalan, menghatamkan buku yang ini, kita akan praktekkan juga itu. Kalau yang ini cukup dihafalkan lah ya. Terus hafalkan, biar nanti semakin tahu bahwa dalam bahasa Arab banyak kosakata yang bisa kita tasrifkan. Demikian yang dapat disampaikan. Yang terpenting adalah istiqomah dan sabar. Itu yang harus dioptimalkan bagi kita, karena itu tidak bisa kita lalui kecuali harus dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita agar kita bisa terus mengkhatamkan kitab ini sehingga kita mudah lagi untuk mempelajari ilmu syariat Islam yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usir Kak. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama-sama Irob harus 1 jam. hafal sedikit saja, nanti akan merunut ke yang lain. Cara mengirob itu berusaha dihafal. Udah nih, udah. Tolong terus yang ada di sini. Silakan tutup. Tadi siapa? Alhamdulillah 1 jam lebih sudah kita lalui bersama. Kita semoga apa yang Ustadz sampaikan di hari ini menjadi awal kebangkitan lagi semangat kita. Yang kemarin mungkin sempat turun karena liburan, tapi insya Allah kita berdoa terus semoga Allah memudahkan kita untuk kembali belajar dan memahaminya dan diberi kemudahan. Untuk Ustadz kami ucapkan untuk kesembuhan yang paripurna, semoga bisa kembali mengajar lagi seperti biasa. Masya Allah, walaupun dengan kondisi Ustadz saat ini, tapi Ustadz masih dengan semangatnya, maka kita pun harus sama-sama semangat seperti Ustadz. Kita tutup kajian hari ini dengan kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.